Halo, Assalamualaikum anak-anak. Kenalkan, nama Ibu Putri Aini dan rekan Ibu. Nama Ibu Maria Cecilia Paskah. Bisa dipanggil Maria aja. Ya, jadi kita sekarang kan udah kelas 3 ya. Jadi kita kelas 3 bab 1 ini ngebahas tentang lingkungan alam dan buatan. Bisa di next, Ibu Maria. Apakah kita sudah siap belajar? Oh iya, sebelum pembelajaran, Halo adik-adik, kita absen dulu di ya. sini kita akan tentang lingkungan. Yang pertama, Akmal, Alexa, Angeline, Nida, Noviona. Oke, semuanya hadir ya. Sebelum kita belajar, kita nonton video pembelajaran dulu ya anak-anak. The next. Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang lingkungan alam dan buatan. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Adinda Dia Nursaini dari Offering K9 PGSD Universitas Negeri Malang. Kalian tahu nggak sih apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi hidup kembangnya manusia, hewan, dan tumbuhan dalam kehidupan. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang pertama, kita akan membahas tentang lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan terjadi secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia. Berikut beberapa contoh lingkungan alam. Gunung, air terjun, hutan, sungai, dan pantai. Gunung. Gunung merupakan gundukan tanah yang sangat besar dan tinggi, serta di dalamnya terdapat lahar yang panas. Yang berkumpul dan mengalir secara alami dari permukaan tinggi menuju permukaan rendah dan akan bermuara atau berakhir di laut. Dan yang terakhir adalah pantai. Pantai merupakan bentuk geografis yang terdiri dari pasir, terdapat pada pesisir laut dan merupakan pembatas antara lautan dan daratan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari lingkungan alam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang berada di sekitar manusia dan merupakan buatan dari manusia itu sendiri. Berikut beberapa contoh lingkungan buatan. Sawah, taman, jalan raya, dan perumahan. Pertama, sawah. Sawah merupakan ekosistem buatan yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang sawah atau biasa disebut galengan. Yang kedua, taman. Taman merupakan sebuah area atau sebidang tanah yang ditanami berbagai tumbuhan dan diberikan beberapa komponen tambahan,
yang bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya, jalan raya. Jalan raya merupakan suatu jalur yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Jalan raya sebagai tempat lalu lalangnya transportasi darat seperti motor, mobil, sepeda, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah perumahan. Perumahan merupakan lingkungan yang terdiri dari sekelompok rumah dan berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Nah, itu tadi pembahasan mengenai lingkungan alam dan lingkungan buatan. Cukup segitu ya Ibu Putri, biar bisa kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Iya. Jadi setelah menonton video, kita bisa menyimpulkan ya, bisa membedakan bahwa lingkungan itu ada dua. Ada lingkungan alam dan juga lingkungan buatan. Lingkungan alam itu lingkungan yang dari alam, lingkungan buatan merupakan lingkungan yang dibuat atau dibantu oleh manusia. Selanjutnya, ini ada lingkungan alam. Pernahkah kamu melihat gunung, sungai, dan danau? Pernahkah kamu melihat jalan, sawah, dan bangunan? Jadi, gunung, sungai, dan danau merupakan lingkungan alam karena itu berasal dari Tuhan atau Sang Pencipta yang dimana kita lahir kan udah ada nih gunung, jadi dan gunung kan nggak bisa dibuat dulu kelamaan kali ya kalau harus ngebuat gunung dan sungai. Jadi gunung, danau, dan sungai pokoknya benda-benda besar contohnya yang di alam seperti danau, laut gitu itu udah pasti lingkungan alam. Selanjutnya ada apa Ibu Putri? Nah, kalau lingkungan buatan tuh yang dibuat oleh manusia, kayak jalan, sawah, dan bangunan-bangunan yang kayak rumah, perumahan, yang kayak gitu. Selanjutnya, ada manfaat lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam kan contohnya gunung. Nah, gunung itu merupakan gundukan tanah yang tinggi-tinggi, ininya, ukurannya, banyak pohon tumbuh di gunung. Sewaktu hujan, akar akan menyerap air hujan diserap di dalam tanah sehingga tidak terjadi banjir. Jadi gunung itu manfaatnya untuk menangkal banjir lah ya istilahnya Ibu Maria. Ya, Karena banyak-banyak pohon-pohon gitu. Nah, kalau musim kemarau, kita tidak akan kekurangan air karena kan dari gunung juga berasalnya karena menyerap air tadi kan gunung. Terus di gunung juga terdapat air terjun dan pemandangan yang indah sehingga dapat dijadikan objek wisata. Selain itu, gunung juga bisa dijadikan objek pendakian bagi pencinta alam. Selanjutnya, selanjutnya ada manfaat lingkungan buatan ya. ya. Contoh lingkungan buatan tadi ada apa aja? Ada rumah, jalan, terus apalagi coba? Gedung-gedung tinggi, termasuk gedung sekolah ya yang biasa kita pakai untuk belajar. Ini salah satunya ada manfaat dari lingkungan buatan, yaitu rumah. Rumah yang biasa kita tinggalin, kalau ada hujan kita tidurin, itu juga merupakan salah satu manfaat kan dari lingkungan buatan. Jadi, rumah itu sebenarnya terbuat dari batu bata, bambu, dan bambu, kayu. Itu juga sebenarnya berkaitan dengan lingkungan alam. Jadi lingkungan alam dan buatan itu saling berkaitan. Namun manfaat rumah ini sendiri merupakan tempat berteduh, tempat belajar, tempat kita mandi, tempat kita makan. Banyak banget lah ya manfaat dari rumah. Kebayang aja gitu kita nggak punya rumah, kita tidur langsung melihat awan. Gimana kalau dimakan binatang-binatang yang tak terduga kan kita nggak tahu. Maka oleh sebab itu rumah itu merupakan salah satu manfaat nyata ya buat kita semua, buat ibu dan buat anak-anak semua. Nah, selanjutnya ada cara memanfaatkan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Next.
gimana sih caranya? Nah, kalau misalkan lingkungan alam, kita tuh bisa manfaatinnya tuh misalkan nih kayak nah, kita kan kalau makan harus makan kan kayak dari nasi, padi. Nasi kan dari padi. Nah, padi itu kan harus ditanam. Ditanamnya tuh kayak di lingkungan yang besar gitu, kayak lahan yang besar. Nah, lahan itu kan terciptanya tuh dari Tuhan, Tuhan semesta alam kan. Nah, jadi manfaat lingkungan alam untuk kita tuh buat kayak menanam padi, membangun rumah juga di lahan yang besar kan. Terus mandi karena air juga kan datangnya dari sumber air ya. Nah, sumber air itu kan lingkungan alam juga. Jadi kita harus memperlakukan alam dengan baik, seperti memberi pupuk pada sawah agar tetap subur, terus memilih lahan yang baik untuk membangun rumah, dan tidak semena-mena menebang pohon agar air tanah tetap terjaga, begitu. Selanjutnya, Selanjutnya ada memelihara lingkungan alam dan buatan. Pertama, cara memelihara lingkungan alam. Tentu aja ya biar kita bisa terus pakai lingkungan alam kayak gunung, kita biar bisa mendaki dan gunungnya bisa menyerap air, kita harus menjaganya. Salah satunya kita harus bertanggung jawab. Tanggung jawab tuh bukan cuman kamu doang, misalnya ke teman kalian kamu doang, atau aku doang, apa ibu doang, atau bapak doang, atau orang tua kali doang. Enggak, tapi kalau alam itu kita kan menginjak bumi, berarti semua yang di menginjak bumi ini yang bertanggung jawab seperti itu. Kenapa sih kita harus jaga lingkungan alam ini lingkungan alam kita, dan bagaimana caranya kita bisa menjaga atau melestarikan lingkungan, kita bisa juga merusak lingkungan. Lingkungan terjaga sangat bermanfaat. Lingkungan yang membuat kita nyaman bukan? Oleh sebab itu kita harus menjaga. Jadi alasannya adalah biar kita bisa memanfaatkan itu terus-menerus gitu sampai kita besar, sampai kita tua. Bayangkan kalau nggak kita jaga, nanti kita misalnya udah anak-anak semua udah kerja karena tidak menjaga gunungnya udah rusak, udah nggak bisa menyerap air, udah gundul gitu, nggak ada pohon-pohon. Kebayangkan bagaimananya itu pun dampaknya ke kita semua, nggak ke kalian doang. Jadi kita semua harus bertanggung jawab atas lingkungan alam tersebut. nah lalu bukan lingkungan alam aja yang harus dipelihara, tapi lingkungan buatan juga harus kita jaga. Kayak misalkan halaman rumah harus selalu dibersihkan, jangan sampai ada sampah. Karena kan kalau misalkan mau nyaman, semuanya juga harus bersihkan. Rumahnya dibersihin. Terus kalau misalkan kayak kalian di dalam kamar juga harus pada bersih biar nyaman. Terus kalau di kelas juga kalau misalkan mau nyaman belajarnya juga kan sampah-sampahnya juga harus dibuang ke tempat sampah. Terus papan tulisnya juga sebelum pembelajaran harus dihapus dulu biar nyaman kita belajarnya. Nah, terus hindari membuang sampah sembarangan. Kalau misalkan kayak anak-anak udah jajan, itu buangnya di tempat sampah. Jangan di kolong meja ya, karena itu tuh bakal menimbulkan penyakit dan nantinya akan menjadi merusak lingkungan gitu. Jadi kita harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar nyaman gitu. Pembelajarannya sudah selesai ya materinya anak-anak. Selanjutnya kita ke LKPD. Nanti kalian bentuk lima orang setiap kelompoknya mengerjakan LKPD yang sudah Ibu sediakan. Boleh di-share Ibu Maria LKPD-nya? Nah, udah ada Ibu Putri ininya, AKPD-nya. Ya, udah. Nah,
Jadi setelah ini kalian membuat kelompok, betul? Kelompok berisi 5 anggota untuk mengerjakan tugas LKPD ini. Ya, sekian ya. Boleh dibentuk kelompoknya, lalu dikerjakan. Lalu setelah mengerjakan, boleh dikumpulkan, lalu pulang ya. Ya, Apa ada jam betul. selanjutnya habis ini? Eh, Pulang enggak, kan ya? Ibu, udah selesai. Ya, udah selesai. Jadi, sekian aja kali ya, Ibu ya. Boleh disampaikan kesimpulannya. Ya, jadi kesimpulannya, lingkungan alam itu dibuatnya oleh Tuhan semesta alam. Contohnya seperti gunung, sungai, terus bukit, eh, pokoknya alam semesta yang ada di dunia ini itu diciptakannya oleh Tuhan semesta alam, alami gitu ya, bukan buatan manusia. Nah, tapi kalau lingkungan buatan itu diciptakannya oleh manusia, kayak gunung, kayak bangunan-bangunan yang besar, mall, terus rumah, sekolah, jalan raya itu dibuatnya oleh manusia. Nah, eh, lingkungan alam dan buatan juga harus kita jaga. Bukan lingkungan alam doang yang harus kita jaga, buatan juga harus kita jaga. Begitu anak-anak. Sesudah mengerjakan LKPD, nanti Ibu share ya, buat evaluasinya, buat dikerjakan di rumah masing-masing. Nanti Ibu kirim di grup ya, anak-anak. Gitu aja ya pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak Ibu sehat selalu, dan bisa mengikuti pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Ya, Sekian dari Ibu. cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Ibu Putri dan anak-anak semua.